sebelum kita jauh mengeksplorasi konsep kita dulu mencoba memantik kemampuan kita untuk berpikir terkait dengan pemahaman kita pada hari ini. Pertama, bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam nomor S? Gimana caranya? Ya, apa standar kita? Ya. Pertama, buka pintu lemari. Buka pintu lemari S. Kemudian masukkan jerapah. Masukkan jerapahnya. Ya, benar ya. Buka pintu lemari S, masukkan jerapah. Tutup pintu lemari S. Jadi pertanyaan ini menguji apakah Anda cenderung menyelesaikan masalah secara sederhana atau terlalu berpikir kompleks. Ya, motong ya. Kita lanjut ya. Lanjut yang kedua. Bagaimana caranya memasukkan gadget ke dalam lemari S? Ya. Ya, Pripan. Ya, boleh. Sama yang tadi ya. Dibuka tugasnya, masukkan jajannya. Sepakat? Buka keluarkan jerapah masukkan. Iya. Benar ya, jadi yang tadi salah jadi jawabannya benar. Buka lemari S, keluarkan jerapah, masukkan gajah dan tutup lemari S. Jadi pertanyaan ini menguji kemampuan kita untuk melihat dampak dari setiap langkah yang telah Anda lakukan sebelumnya. Tidak ada langkah sebelumnya. Iya, kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga, sang pelajar hutan akan mengadakan konferensi binatang. Semua binatang hadir kecuali satu. Binatang apa yang tidak hadir dalam konferensi tersebut? Gajahnya apa? Ya, benar ya, gajah. Kan gajahnya tadi ada di dalam lemari S. Iya. Dan mungkin daya ingat kembali. Kita lanjut. Ya, masih ada ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan keempat. Anda harus menyeberangi sungai, tetapi sungai itu banyak buayanya. Apa yang Anda lakukan? Nyebrang saja. Ya. Kepergian konferensi pers. Kenalkan dulu buayanya begitu. Iya, Anda menyeberangi. Kita lanjut ya, next. Ya, benar ya, Anda berenang dengan tenang kok seberangi sungai. Kok bisa buayanya lagi ikut konferensi binatang. Jadi pertanyaan ini menguji apakah Anda mampu belajar dari pengalaman. Ya. Lanjut lagi. Jadi menurut penelitian Anderson Consulting Worldwide, sekitar 90% dari para profesional yang diberi tes ini ternyata tidak dapat menjawab dengan benar, tapi banyak murid TK dapat menjawab dengan benar. Apa kesimpulannya? Sebagai konklusi bahwa Anderson Consulting berkesimpulan penelitian jelas-jelas membuktikan ketidakbenaran teori bahwa sebagai orang dewasa mempunyai otak bersetingkat dengan anak umur 5 tahun. Baik ya. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah bagaimana pengelolaan lingkungan belajar ya, dari program ini. Jadi dalam pembelajaran mendalam ada namanya framework kerangka PM. Kerangka PM ini ya, dia berbentuk lingkaran. Ya. Saya itu statement. Jadi dalam kerangka PM ya.
Ya, salah satu pengelolaan ilmu belajar yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna. Dan untuk sebuah kebermaknaan pengalaman belajar itu ada prinsip PM. Ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Pertama adalah berkesadaran, yang kedua bermakna, dan ketiga menggembirakan. Ini rentetan yang nantinya terintegrasi secara praktikal di kelas kita, apakah dalam penerapan praktek atau dalam pembuatan modul belajar kita. Ya. Kita next ya. Jadi ini pertemuan kita setelah ini. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada tiada Dewan Forum terkait dengan tujuan belajar ada 2. Pertama adalah selamat raganya, aman raganya, kemudian selamat jiwanya. Ya. Kalau dalam perspektif agama kita, selamat raganya artinya selamat dari api neraka. Bahagia jiwanya artinya dimasukkan ke dalam surga. Inilah ya, jadi dalam lingkungan pembelajaran yang aman secara fisikal dan aman secara psikologis atau kejiwaan. Kalau keamanan, kebahagiaan secara psikologis namanya kebahagiaan, sudah lebih kesejahteraan, kebahagiaan. Secara fisik, apa yang aman adalah fasilitas yang bersih, percaya yang cukup, sekelas udara, bebas dari bahaya fisik. Nah, secara psikologis budaya anti perhubungan, inklusif, ruang di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengar bapak rasa takut dihakimi. Ya, maka untuk meraih ini, bagaimana kita meraih pembelajaran kita agar aman raganya, bahagia jiwanya, selamat dan bahagia. Karena beda itu antara gembira dengan bahagia dalam konteksnya. Kalau gembira itu ungkapan ekspresi kepuasan diri. Apakah ia juara? Apakah ia juara? Saya gembira karena ranking 1. Saya gembira karena naik dunia. Tetapi ada yang lebih daripada sekedar gembira, yaitu bahagia. Bahagia proses interaksi dengan orang. Makanya ada orang yang walimah disebut selamat berbahagia karena ada interaksi emosional, ya, secara psikologis. Kalau kita ingat bahwa orang yang gembira bukan bahagia, tapi orang yang bahagia sudah tentu gembira secara umum, ya. Jadi di kelas kita ini diinginkan kelasnya secara fisik itu gembira, tetapi secara jiwa itu ada kebahagiaan. Ya. Kita next lagi, kita ke PM. Jadi ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Pertama sadar, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Ketiga prinsip ini itu apakah simultan atau apakah berbarengan tergantung dengan bagaimana konteks kita mengajarkan. Ya. Apa itu kesadaran? Kesadaran ini hadirnya diri secara penuh untuk menyadari tujuan belajarnya. Ya. Jadi memahami sepenuhnya bahwa proses belajar yang dia lakukan artinya adalah sesuatu yang dia butuhkan. Itu tidak kesadaran. Prinsip inilah yang menjadi root daripada PM. Sama di kelas kita, kalau siswa kelas kita belum terkondisikan untuk sadar, jangan dulu kita langsung masuk materi kesadaran. Yang kedua bermakna, meaningful learning. Ya. Mampu mengkontekskan apa yang iya dari konten itu dikontekstualkan secara realita, ya. Artinya ada koneksi dengan kehidupan di atas siswa, itu namanya bermakna. Kita bisa memaknai jauhnya dari rumah ke sekolah apabila kita melewati setiap hari. Kita bisa memaknai enaknya makan coto kalau pernah makan coto, itu namanya bermakna. Ada proses pengalaman baik emosional, pengalaman fisikal yang membuat kita
dalam bentuk level. Apakah dia bermakna emosional di situ. Kita sadar kok ini penting materi ini. Karena dia mampu tertrigger untuk ini pelajaran ini penting bagi saya. Apa sih pelajaran ini bagi saya itu namanya saudara. Ya setelah itu karena mampu mengalami namanya kegembiraan dan learning. Karena proses ketika anak bersemangat ada kemauan untuk mempelajari, disitulah makna kegembiraan, ada semangat ya. Ada semangat untuk melaksanakan. Jadi ini 3 prinsip yang sejatinya menjadi ruh daripada kelas-kelas kita ya, sadar, kemudian memaknai dan gembira. Jadi proses pelibatan yang secara kognitif, secara bermakna afektif, emosional, emosional dan tentunya secara psikomotorik ada kegembiraan di situ. Jadi ini 3 proses ya Pak Ustaz sekalian. Kemudian di sini penting, mengapa kemudian kesehatan mental menjadi penting ya? Yang kita studi itu yang pernah lainnya juga merdeka kan berangkat dari sebuah studi bahwa 1 dari 5 guru itu mengalami beban stres tertinggi sehingga guru menjadi profesi dengan level stres terberat. Maka konsep kita belajar untuk membuat program kelas itu tidak lagi berbeban secara mental ya. Jadi mengapa kesehatan mental penting dalam kelas-kelas kita? Karena menuntut kerentanan intelektual. Siswa tidak berani mengambil risiko jika mereka merasa terancam. Ini yang pentingnya. Kita lanjut lagi ya. Jadi ada koneksi kesejahteraan dan kognisi ya, seperti rasa aman, safety, kemudian itu mengenal. Dan lagi pertama, bagaimana kita bisa di kelas kita itu strateginya mindful learning ya. Kalau kita masuk kelas, betul-betul itu kehadiran kita adalah membawa siswa hadir di kelas. Saya sedikit tertolkan bahwa ada 2 kondisi kita di kelas. Ada yang dirindukan kedatangannya, ada yang disayangkan kedatangannya. Jadi sama-sama dapat ya, tapi ada yang dirindukan, ada yang disayangkan. Mengapa? Karena itu tadi koneksi kebahagiaan kelas kita ibaratnya namanya vibes-nya itu mood belajarnya itu tergantung pada bagaimana kita mampu menjembatani. Pertama yang penting kita jembatani adalah mindful, kesadaran ya. Ada teknik, ada tadi namanya Pomodoro ya, 25 menit belajar, kemudian 5 menit kembali refresh. Jadi jangan langsung ini. Sama juga kalau ada aktivitas 25 menit kerja tugas, 5 menit ambil lagi, break lagi. Itu teknik, salah satu teknik belajar ya, supaya kita enggak terlalu pada level istilahnya sekarang ada yang bilang burn out ya, namanya adalah mental. Jadi pertama teknik stop. Ya, stopnya ini adalah pendekatan. Kemarin stop, enggak ada stop. Esnya stop dulu dan nafas. Stop apa? Stop dari aktivitas. Ya, kemudian take, ambil nafas. Kalau ambil nafas ini dari mulut atau dari hidung? Yang baik. Hidungnya? Hidung. Stop dulu, baru ambil nafas dari hidung. Kemudian observasi sekitar. Kemudian proceeding. Hembuskan dari mulut. Ya. Ini melatih kemudian kesadaran kita. Jadi kalau sering mengajar 25 menit, rasa lagi ini. Sama dengan siswa. Ya. Berhenti dulu dari aktivitas sejenak, kemudian ambil nafas, tahan 5 detik, kemudian observasi, dia bervisi, ingat momen-momen yang membuat kita relax, dan hembuskan nafas perlahan dari mulut kita perlahan-lahan. Kita bisa praktekkan. Ini bisa merefresh penyegaran kita di otak kita ya. Coba kita praktekkan kan ya. Tarik nafas, tahan 5 detik, dia sekitar hembuskan perlahan.
pikiran tak, ya. Ini teknik pertama. Jadi kalau di kelas ya anak-anak dulu pernah cerak namanya emosi, cerak kalau ini. Ya, jangan langsung reaktif, ya. Ada the seven head people. Ada 7 ciri, 7 kebiasaan orang yang sukses. Yang pertama itu adalah mulai dengan mulai dengan antara reaktif dengan responsif, ya. Jangan reaktif itu kan langsung bertindak. Beda dengan berpikir dalam seperti ini, maka kita stop dulu. Itu yang pertama, jangan terlalu reaktif dengan situasi. Kita akan stop dulu. Yang kedua, jurnal refleksi. Ya, ini jurnal ini penting, ya, bagaimana mencatat ya anak-anak secara portofolio anak. Ini yang perlu jadi teman-teman dulu. Harapannya setiap anak punya jurnal, ya, jurnal materinya di mana ini anak. Ya, kemudian ada sudut tenang di kelas, ya, yang membutuhkan tidak sensor. Ini ada namanya pojok. Ya, selain pojok literasi, ada namanya pojok menyendiri. Pokoknya istilahnya kalau saya anak bilang ini time, ya, waktu saya jangan diganggu dulu. Cuma saya tidak bukan saya marah, tapi saya ingin punya ketenangan. Sama di kelas, ya, ada pojok-pojok begitu. Sehingga kemampuan secara berkesadaran itu betul-betul membangun fokus dan ketenangan. Fokus dan tenang. Kalau di kelas kita drive dulu bagaimana sih kondisinya biar fokus dan tenang. Itu bisa kalau anak-anak termotivasi dengan materi yang akan belajar. Ya. Yang kedua, joyful learning. Ya, joyful learning ini menggembirakan, emosi positif, pelumas, ya, menyenangkan beberapa hati, tidak serius tetapi melibatkan dopamin yang meningkatkan motivasi. Gunakan gamifikasi, kemudian bayarkan kesalahan sebagai sukses dari proses penerimaan. Ada namanya aha moment. Aha moment ini seperti ketika siapa yang penemu hukum gravitasi itu, ya, di taman tiba-tiba dia tuh apel, kepalanya langsung dia ngomong, bicara Eureka, bisa Newtonnya siapa? Itu namanya momen itu momen kegembiraan. Ya, sama dengan di kelas ada momen-momen anak itu gembira dan motivasi aha momen. Tugas kita bagaimana joyful learning itu di aha momen, anak gembira ketika belajar. Ya, makanya saya sering katakan, ya, pertama kita masuk kelas ada namanya 3D. 3D ini ketika secara psikologis kita bertemu anak-anak 3D. Pertama dia dilihat, yang kedua didengar, yang ketiga disebut namanya. Lihat dulu ada kontak mata dengan anak-anak. Karena ada bahasa yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan, tetapi dengan mata itu bisa tergambar isi hati. Ini yang penting, ya. Namanya gestur, mimik, ini yang bahasa yang non-verbal, ya. Ini penting ini. Jadi kontak mata ini menentukan selanjutnya. Ya. Makanya seseorang bisa dari kontak mata menunjukkan stimulus atau emosi positif dalam pembelajaran. Contoh, ketika kita ada pembahasan dengan orang, diambil matanya, berarti emosinya positif atau negatif. Ya, kita bisa baca, tapi nggak usah mengungkap. Sama di kelas, ketika kita masuk kelas, kita tahu dengan mata anak itu ngantuk atau tersenyum sama kita atau buang muka. Ya. Kalau dia tersenyum, senyumnya simetris, matanya berminat, maka itu pula kita jadi orang yang dirindukan. Jadi kalau tatap matanya sinis, senyumnya tidak simetris, apa namanya itu kalau senyuman tersungi apa? Sungi apa namanya? Jadi matanya ini. Jadi kita sosok yang disayangkan kedatangannya. Nah, ini bisa kita praktekkan di kelas, ya.
sebagai aktif listening, pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu tidak menghakimi. Sama kita kalau mendengar istrian, jangan ini malu-malu saja, ya, jangan dipotong. Karena itu bagian dari tidak mendengar aktif. Jadi kalau mendengar aktif, kita dengar, kita parafrase dan validasi. Ya, ini tidak. Jangan diberi ruang untuk pertanyaan yang tertutup. Kemudian disebut, seperti disebut penanda yang menyebut itu nama menunjukkan tingkat tingkat penghormatan terhadap seseorang. Dan kita nggak pernah sebut nanda ini sebut nama ini. Jadi ini 3 kelas kita dulu supaya strateginya dari learning ini 3D dulu. Lihat ke anak-anak, kemudian dengar kalau ngomong dan disebut namanya. Jangan pakai si A si ini, apalagi pakai kekurangan fisik. Ini termasuk bagian dari seni kemudian secara fisikal. Ya, kita lanjut. Ya, ini pentingnya. Ini yang kita bilang bahwa guru lebih penting dari pengajar. Aktif seni, empati dan guru model. Inilah ya. Jadi sangat penting sebetulnya ini. Kita ke ini langkah praktis menciptakan pasangan, ya. Jadi ini bagaimana kita kali sebagai sosok yang aman, ya. Kita setiap hari bertanya kepada anak, bagaimana kabarnya hari ini, apa perasaannya, ini yang penting dulu, ya. Jangan langsung join masuk ke pelajaran kita karena kami pernah buat itu jurnalnya untuk guru murid, guruan. Kemudian yang kedua, buat aturan bersama tentang saling menghormati di kelas kita. Ya, teman-teman, kalau wali kelas namanya kesepakatan kelas, kalau guru namanya kontrak belajar. Ini penting semua teman-teman guru kontrak belajar. Termasuk mengakomodir siswa taruh ada bebas tes, bebas final itu di kontrak belajar. Kalau ada yang sudah bebas final, sudah bebas ujian, itu termasuk kontrak belajar. Ini memberi persamaan bagi anak-anak. Tapi juga yang ketiga adalah validasi emosi. Akui perasaan siswa, kalau belum mengerti berikan solusi. Nah, ini penting. Ya, tetapi guru karena terlalu banyak mendengar emosi itu tadi bisa menyerap berbagai persoalan emosi orang lain ke dalam jiwanya. Ya, karena kalau ada 30 siswa yang curhat, kita wali kelas yang baper, maka kita itu meresiju kita punya emosi dalam diri kita. Kita menyerap emosi orang lain sehingga kemarin kita menjadi orang yang negatif. Ini pentingnya. Ingat kemarin yang ikut PPG namanya PSE, pelajaran sosial emosional, social learning. Yang pertama itu social awareness, ada guru, kemudian social awareness, ada sosial. Jadi kembali menyadari apa pentingnya apa. Jadi kalau sendiri kan 3 posisinya, mensegmentasi diri, saya tahu posisinya, saya dulu, kemudian menarget apa tadi saya jadi guru, mengajar dengan baik, kemudian memposisikan diri sebagai guru di kelas, ya bukan sebagai hakim, tapi sebagai tuan. Dan jadi ini penting bagi kita untuk kemampuan self awareness secara diri itu penting, fondasi dasar ini, ya, termasuk memvalidasi emosi. Yang terakhir adalah bagaimana kita mampu meresolusi konflik, menyelesaikan konflik secara asertif, ya. Kalau begini ya, ada namanya afirmasi. Jadi antara kemampuan afirmasi diri itu mampu melihat saat ini, kemarin dan akan datang. Taruhlah kita lihat memposisikan diri, jadi posisi diri kita itu dalam asal diri atau afirmasi diri ini sangat penting, memperkokoh kedudukan kita sebagai role model. Taruhlah bagaimana saya hari ini, saya yakin dan percaya
bahwa apa yang saya lakukan dan upayakan akan berhasil pada waktunya, karena sejatinya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu contoh. Jadi kalau kita mampu memotivasi anak-anak kita hari ini, anakku sekalian, kalian harus di kelas ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita hari ini untuk belajar, ada upaya kita untuk masa depan yang akan berhasil nantinya. Karena pada dasarnya jika kalian yakin dan percaya bahwa proses belajar hari ini akan menjadi buah kesuksesan di masa akan datang. Itu contoh di kelas kita. Ada yang sering di kelas, masuk diri pertama dulu, ya. Ini yang saya pernah dapatkan di certified motivator gitu, ya. Jadi yang pertama itu kita itu bisa jadi guru motivator, bisa juga jadi orator, bisa di pelan-pelan di kelas kita, ya. Karena ada visi gerak kelas, ada kelas model kuburan, ada kelas model pasar, ada kelas model konser, ada kelas model penjara. Itu tergantung kita sebetulnya bagaimana mengafirmasi diri. Itu yang pertama jawab. Kemudian posisi yang kedua, yang lalu kasih begini lagi di kelas kita, ya. Anakku sekalian, kita sampai hari ini telah melewati apa yang telah kita lewati, telah kita capek, kita kegagalan bagian dari pelajaran. Karena apa yang kita lewati adalah waktu untuk berpikir dan ruang untuk bertumbuh seperti itu. Kemudian untuk masa depan, untuk besok, ya, afirmasi lagi. Contohnya kalimat begini, ya, apa yang kita cemaskan, apa yang kita gelisahkan, apa yang kita takutkan tentang hari esok adalah tantangan kita hari ini yang sejatinya akan kita selesaikan apabila kita hari ini lalu dengan pembelajaran seperti itu. Jadi kelas-kelas kita terbatas seperti itu untuk menciptakan rasa aman, karena ada 3 itu, ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, ya. Inilah yang membuat seseorang kita lihat di tujuannya, ya, tujuannya. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi wadah, tetapi menyalakan api, menyalakan semangat. Jadi pendidikan itu dia itu mengisi tangki-tangki cinta, itu pendidikan, ya, mengisi tangkinya. Kalau ada yang kosong, itulah kekurangan. Makanya terkait kesehatan mental ini ada namanya inner child. Ya, inner child ini luka batin masa lalu yang telah menjadi bagian dari diri kita yang tidak akan pernah hilang sampai mati. Itu namanya inner child. Ya. Apa deskripsinya? Ada 5 luka batin. Ya. Pertama, luka karena diabaikan. Ya, diabaikan. Di kelas-kelas kita ada 2 modalitas, ya. Kita itu 2 modalitas. Saya tulis supaya ini. Jadi kalau pendidikan itu kita bisa lihat dari berbagai aspek: psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, filsafat pendidikan, ya. Itu waktu dulu, ya, di ilmu pedagogi itu terintegrasi sekarang, ya. Jadi pertama itu adalah modalitas. Modalnya apa? Yang kedua memoritas, ya, atau memorable. Ini long term memory. Ini kalau modalitas bisa dia visual, audiovisual, kinesthetikal, jadi 4. Ini modalitas. Belajar bermakna apabila secara modalitas anak-anak itu memiliki ruang
Kemarin namanya diferensiasi learning, kontempor sekolah. Ini yang di sini. Bagaimana anak-anak yang secara visual mampu memahami, menghafal hanya dengan melihat. Kalau mulai cuma mendengar ini namanya auditorial, hanya mendengar langsung hafal. Ada orang yang melihat di teks baru bisa belajar. Ada orang yang kinestetika bisa menghafal kalau mondar mandir. Ya, itu namanya kinestetika. Cara belajar itu ini yang di modalitas, ya, yang modalitas. Kemudian yang kedua ini adalah memoritas. Ini memori jangka panjang, long term memory. Memori jangka panjang. Inilah yang disebut dengan belajar sepanjang hayat. Ya, belajar sepanjang hayat itu residunya adalah emosional. Jadi ada lima luka batin yang mempengaruhi ini. Ya, pertama luka karena abaikan. Jadi jangan mengabaikan siswa kita di kelas. Ada siswa guru yang hanya mati kiri. Siswanya itu hanya selalu pernah sebut naik di kelas, tidak pernah naroli. Padahal dia punya kompetensi, tidak sebut di namanya. Ya, tidak diberikan ruang. Ini sampai mati Bapak Ibu, Pak Ustaz itu terbawa, tidak akan bergerak gila. Contoh kita, coba refleksi ke belakang, guru kita di SD, di SMP, di SMA, siapa yang pernah mengejar kita atau mengabaikan kita? Kita sudah kerja PR, tapi kita langsung naik, teringat itu, ya, tidak bakalan gila itu, ya. Makanya penting menjaga hati. Ini kan virtual ini. Kita jaga interaksi kita itu dengan orang itu pasti ada residu emosi. Ini abai, jangan abai. Abai itu tidak menganggap orang seseorang, tidak berarti ya perannya. Ya pokoknya kau bisa mengabai. Yang kedua, luka karena ditolak. Ini juga bahaya ini kalau ditolak. Ya, selain dalam konteks cinta, dalam kelas juga bisa nih. Orang ditolak, ya pertemanan contoh. Anak-anak itu kan ditolak di lingkungan pertemanannya, mengapa? Karena enggak miskinnya apa semua atau enggak selektor, enggak sesirkel ini. Orang yang ditolak dalam lingkungan pertemanan itu juga bawa sampai mati itu. Ini ditolak ya. Jadi jangan suka menolak ya. Tapi ini kembali ke kita ya. Yang ketiga, luka karena dibedakan. Ya, dibedakan atau didiskriminasi. Ini juga bisa di dalam rumah tangga anak kita ya, ada anak emas, ada anak perak, ada anak silver, ya, perunggu, anak hilang. Itu saya juga anak Pak Ali, kan? Itu coba ini sama di wali kelas juga membedakan siswa. Hanya kalau ada yang kasih hadiah itu dikasih coret namanya, ya supaya kemarin ya saya coret namanya itu yang kasih hadiah di wali kelasnya. Supaya ini enggak ada pasti terpengaruh Pak. Dia dibilang saya ikhlas terpengaruh karena hak kita berbolak-balik ini dibedakan. Yang keempat, luka karena dihina. Ini juga penting, dihina. Kalau menghina secara psikis anak apapun itu, kita dengan anak itu sebetulnya cuma beda usia nih, tapi hati sama, ya. Cuma beda usia. Jadi kalau kita memperlakukan anak sebagaimana kita, itu namanya golden moment. Ya, kemarin di sekolah penggerak namanya golden moment. Ya. Yang terakhir adalah luka karena dibuat malu. Ini 5 hal yang tadi saya bilang menjadi inner child. Ya bukan inner beauty. Kalau inner beauty kecantikan dari dalam, kalau ini inner child, luka dari dalam, tidak bakalan hilang. Ya, jadi hati-hati kelas-kelas kita Bapak Ibu, ya para ustaz sekalian, jangan sampai ini, ya itu usia hanya persoalan waktu, hati dan perasaan sama. Kalau pas dewasa ini nanti tarik atau ya. Saya kira ini untuk
bagaimana mengelola kelas kita agar menjadi kelas yang bermakna dan menggembirakan, ya. Ini 5 hal. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh kita masuk lagi di materi selanjutnya. Iya boleh sekali. Iya, makin. Terus terang kami Ini sudah teori ya, kalau itu sama ya gitu ya masing-masing ya. Terus apa namanya? Kami lebih sering mengelola halakoh. Adapun mengajar mungkin tidak terlalu sering. Namun mengelola halakoh Quran dan mengajar itu ada beberapa bedanya. Kalau mungkin halakoh mungkin difokuskan anak-anak fokus pada Al-Quran, tidak banyak main apa. Kalau mengajar memang betul-betul kita harus bervariasi di dalam. Nah, iya, kemudian ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana mengelola emosi ketika ada siswa yang sudah ratusan kali ditegur namun tetap ribut di kelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menangani siswa di kelas yang suka ceplos-ceplos di kelas ketika guru sedang menjelaskan misalnya. Terus yang ketiga, bagaimana solusi menangani siswa yang suka ngelawak di kelas? Ya, itu yang saya alami di kelas 9. Ya, syukur itu Ustaz. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, bagaimana mengelola emosi ketika ada siswa yang sudah ratusan kali ditegur agar tidak ribut di kelas. Ini sharing pengalaman ya. Ya. Kalau yang taruhlah kami pernah mengajar di berbagai sekolah dengan dinamika siswa yang berbeda. Ya. Ada yang pernah kami mengajar di MTS tadi bersama Thomas ya. Itu kita mengajar siswa untuk belajar. Jadi saya mengajar siswa belajar, dia lompat tembok jatuh, saya bilang ini aja mau. Nah, jadi kita gitu. Di sekolah-sekolah swasta itu yang di luar kita ya, itu luar biasa. Sekarang kan berbicara prestasi, motivasi itu sesuatu yang mahal. Saya pernah melihat di Patani ya. Saya menjelaskan begini, saya Patani. Orang itu siswa ya, Pak jangan menjelaskan sini buku tak saya menulis, belum diulang dulu Pak. Saya mau gitu, ya. Karena itu tadi kamu lihat hadirnya. Ya, banyak sekali ya ulang. Saya pernah ngajar di Senam Poli, bukan orang ya. Itu masuk ini matanya sudah merah semua, sudah merah. Ini adalah saya masuk itu tadi kemampuan semuanya memang kemampuan. Saya pernah itu saya nggak tahu bagaimana hukumnya ini. Hipnosis, ya, sugesti, kemampuan bersugesti dalam pembelajaran itu penting. Ya. Kemudian yang kedua tadi kemampuan memotivasi, motivator, kemampuan SB, ya. Pertama yang global. Global kan artinya secara motivasi belum ada. Ya, orang yang globalkan secara motivasi itu belum ada. Belum terpantik. Ya. Sekarang IPM itu harapannya adalah inquiry kolaboratif. Pertama adalah akses. Akses itu
mengidentifikasi potensi, tantangan dan peluang. Ini namanya tantangan. Kan? Tantangan ini. Kalau kita anggap sebagai kelemahan, kita harus keluarkan. Tapi kalau kita anggap tantangan, kita punya challenge untuk siswa dari tidak baik menjadi baik. Ini tantangan. Ya. Beban. Kemampuan coaching lagi. Ya. Kita langsung bisa berbatas apa nih? Apa yang kau perjuangkan dari sikap seperti itu, Nanda? Bos, dia berbicara. Orang yang bebar itu nggak punya ruang bicara, suruh berbicara. Kalau dia teriak, apa yang kau perjuangkan yang kamu teriak? Ada sesuatu yang ingin kau ungkapkan? Boleh. Ya, kasih ruang. Ya. Itu kalau bebar. Pernah ngerti? Ya. Dikasih ruang berbicara. Kalau misalnya tidak mau bicara harus Dipaksa. Kita bicara mancing. Caranya pakai pendekatan itu di coaching. Ya, coaching itu kan bertanya tapi dia menggunakan kalimat tertutup, dia kalimat terbuka. Apa yang membuatmu berteriak? Apa sejauh mana? Apakah engkau ingin terus berteriak? Sampai kapan engkau ingin tidak berteriak? Itu ditanya saja, ya. Kalau ada yang seperti itu kan bukan kondisi kelas, ya. Yang kedua, ceplos. Ini orang yang sebetulnya itu tadi butuh perhatian, ya. Perhatian ceplos. Ya, kita coba menjelaskan apa maksudnya itu. Jadi kan kita orang dewasa saja seperti itu, ya. Kalau dalam forum-forum sering ceplos orang. Ini yang saja di istilahnya diberi ruang apa yang dia ingin sampaikan, ya. Dan kembali kepada kesepakatan kelas kita dan kontrak belajar, ya. Artinya jangan kita sebagai guru kalah, ya. Setelah datang nama kasar nanti dimulai kanan, harus diperjelas apa tadi maksudnya, apa yang maksudnya tadi bisa dijelaskan. Ya, kalau nggak bisa dijelaskan, kembali ke konsekuensi kelas. Kita punya kesepakatan kelas, berbicara sesuai dengan kebutuhan dalam kelas, apa konsekuensinya. Ya, seperti itu. Jadi kita tampil karena ada 4 kompetensi dasar kita, ya. Pertama pedagogis, yang kedua sosial, yang ketiga emosional. Ini yang emosional penting, ya. Keterampilan emosional kita. 4 keterampilan dasar guru: pedagogi, sosial, emosional. Oleh saya itu, Pak. Ya, itu ya. Ini. Kemudian yang kedua arogan. Arogan ini baru ya. Iya, artinya kalau dia arogan, ya kita kontrol arogan. Menunjukkan apa semua, melibatkan guru, melibatkan wali, ya. Yang utama korban belajar sebetulnya, belajar kita, ya. Kedepan harapannya juga sebenarnya di internal kita melakukan ini team teaching. Dari satu kelas itu nggak 1 orang. Ya, rencana dari kita tahun depan 1 kelas putra, 1 kelas putri nambah. Ya, nambah 2 orang ya. Karena paling pindah kemana sertifikasi teman-teman guru. Sudah dijaminnya. Itu yang gitu. Jadi insyaallah nanti ya, kita usahakan untuk meminimalisir dinamika itu dengan perbanyak kita di kelas, ya. 2 orang di jalan apa gitu juga aja menyebarkan dan pendampingan supaya ini yang curriculum berarti. Pertama akses, mengidentifikasi potensi, tantangan dan peluang. Ini yang penting ini. Ya, yang kedua adalah desain ini merancang solusi. Itu bersama nanti kita rancang solusi.
Kemudian implement menerapkan solusi baru MRC. MRC ini mengukur, merefleksi dan perbaikan change-nya. Ini yang kita inginkan. Jadi ada demandnya, ada demand refleksinya, ada kritiknya, ada outcome-nya, dampaknya. Jadi betul-betul sekarang itu nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa memikul beban sendiri, karena kita sekarang multi konteks, kita punya job. Ya. Saya kira ini terkait diulang terakhir kita doakan ya. Kalau nggak bisa didoakan ini selalu komunikasi dengan Kepsek. Ya, kalau perlu saya masuk di kelas dan masuk di situ. Misalnya ambil dulu. Ya begitu. Jelaskan dengan mantap. Saya ngajar itu ya. Gini, harus dipunya public speaking, intonasi kata, penekanan, jangan data-data. Kalau seperti ini kan data-data ini aja, suaranya, ya, turunnya. Itu mempengaruhi hati itu intonasi di suara. Kapan diangkat, kapan dilandai, kapan datar, mempengaruhi. Ya, suara, iya. Jangan data-data, jangan ini terus. Itu namanya manipulasi emosi. Kita memanipulasi emosi orang untuk secara ini. Ya. Ada yang saya sebut tadi sugesti. Itu mensugesti anak itu penting. Saya praktekkan ini di beberapa sekolah itu anak nangis itu dalam kelas. Kayak perlindungan kan, nangis. Ya, kalau senangis itu masuk kita punya ilmu. Kita tahu bagaimana hukumnya di dalam hal ya. Mencuci begitu dan sama dengan jadi kita mensugesti. Dalam kan kata-kata itu bisa dalam hadis ya, kata-kata itu seperti sihir ya, itu mensugesti itu, mengulang-ulang kata secara bermotivasi hari-hari kamu hebat, kamu anak yang mampu bagi itu bisa dibuat. Ini anak kan kalau disugesti nakal, akhirnya dia dengan nakalnya itu dia mau eksis. Sugesti, kamu kurang nakal, kamu kurang bisa baik, seperti ini, ya bisa. Sugesti. Kalau sugesti kan ditepuk, dikata-katai, dia terbuka, jadi kan. Tapi kalau ini ditepuk, masuk di otak. Gimana caranya? Ini ilmu hipnosis, tapi kita gunakan dalam pendidikan, ya, menghipnotis. Ya, yang motivasi saya kira ini ya. Satu lagi. Iya. Bagaimana menyentuh hati siswa agar minatnya itu belajar? Iya. Sekarang kan minat itu mahal, motivasi mahal. Kalau kecenderungan sekarang anak-anak itu malas belajar tapi rajin membuli. Itu hampir semua sekolah begitu. Malas belajar. Tidak ada yang zaman sekolah itu menenteng buku pulang sekolah. Kan? Dia lagi tutup buku. Ya, ada bukunya. Buku koyak bukan karena dibaca tapi karena dimain. Yang untuk itu kita masuk di materi kedua, generasi generasi ya. Ke generasi ya. Literasi ini kemampuan memahami, menerapkan, mengaplikasikan refleksi. Itu literasi ya. Apakah baca tulis ataukah hal lain. Untuk mampu menggiring anak ke level peminatan untuk gerakan literasi itu. Jadi jangan hanya diartikan sebagai kemampuan mengeja atau membaca nyaring sekedar tugas guru bahasa Indonesia saja. Ini yang pertama dulu. Semua mapel punya pendekatan literasi. Ya, karena literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis dan menggunakan informasi.
kecakapan hidup, modal untuk berpikir kritis, memecah masalah, dan berkarya. Berkarya. Jadi sekarang mengapa kita tidak termotivasi karena kurang literasi? Itu kuncinya. Ya. Kalau kita termotivasi, maka ini kita mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi kita secara mandiri. Kalau kita sudah mampu mandiri belajar, berarti kemampuan literasi sudah ada rata-rata, tidak perlu intervensi. Ini namanya ya, berpikir kritis, tata bisa, belajar sepanjang hari ini. Untuk bisa berliterasi, pertama harus punya keterampilan berpikir kritis, critical thinking. Orang yang sudah kritik itu artinya punya literasi dia, mampu membaca secara abstraksi, mampu melihat secara kontekstual daripada tekstual. Itu. Jadi kalau ada orang suka kritik, orang suka bertanya, itu kemampuan literasinya tinggi itu, karena sudah melewati teks, dia kontekstual, sudah berpikir abstraksi, sudah berpikir kritis. Ya. Pikiran disebut pikiran apabila pikiran itu dibantah dengan argumen, diasah. Tapi kalau pikiran tanpa dibantah, itu namanya upacara. Ya, bukan pikiran dialog. Ya. Kalau pikiran dibantah dengan argumen, namanya ide. Tapi kalau pikiran dibantah dengan sentimen, bukan argumen, ya itu juga namanya kalau dalam logical fallacies, kecacatan logika. Ya, jadi kita mampu berpikir kritis apabila punya argumentasi untuk menjawab konteks itu. Tapi kalau hanya sentimen, kayak cerita itu namanya logical fallacies, kecacatan logika berpikir. Jadi penting kita kritis dulu. Anak-anak kita buat dulu kritis supaya ada literasinya. Pertama bisa menjadinya ini dekat ini. Ini strateginya ilmu fisik, sosial, dan ilmu akademik. Kita disayangkannya sama gitu. Kalau dalam agama kan kebersihan itu sebagai dari iman. Masjid itu adalah pendewataan iman seseorang. Masjid yang baik apabila WC-nya bersih, karena dia menggabungkan dua unsur, kebersihan dan keyakinan. Jadi kalau mau lihat masjid itu bagus jamaahnya, literasi agamanya bagus, penerapan dan konsep, dia WC-nya kayak berpala bagus. Ya, kalau sekali kan? Itu pasti bagus literasi agamanya itu, literasi religiusnya kalau istilahnya. Kalau mau lihat sekolah bagus, literasi lihat perpustakaannya. Kalau perpustakaannya bagus, kita kan berpikir perpustakaan seperti kita di bawah bukan sekolah literasi, karena ada perpustakaan tak. Harapannya nanti ada perpustakaan dulu, satu perpustakaan dalam semua. Ya. Ada siswa, kita nggak tahu potensi literasi karena nggak pernah masuk perpustakaan. Tapi coba ada. Ya. Kita waktu sekolah dulu, waktu SMA kita berapa orang sih sudah masuk perpustakaan, yang lain ke kantin nggak bisa masuk. Ada tidak orang yang belajar, ya sudah belajar lagi di kelas, istirahat lagi waktu di perpustakaan belajar. Tinggi mata literasi kan ya. Ada tahu orang sudah belajar, bolos ke kantin, istirahat di kantin lagi. Ya itu juga literasi kodenya tinggi. Ya, jadi melihat anak dengan kecenderungan. Dan kita memfasilitasi dengan ilmu fisik, sosial, ilmu akademik. Kalau ilmu akademik, kita memberi itu apresiasi kepada anak yang jago speaking, jago menulis. Kita belum punya kan? Belum punya untuk itu. Ya, artinya kita belum menciptakan ilmu literasi secara sistemik. Belum ada di perpustakaan tak, lingkungan sosial tak, belum ada juga study club tak membaca, beda buku. Gak ada ya? Coba siswa kita situ langsung beda buku. Ada buku terbaru ini nanti. Ya, waktu di kampus itu kan ada beda-beda buku kita ikuti. Ini
di lingkungan sosial kita. Lingkungan sosial kita itu nggak suka membaca. Ya, namanya functional illiterate. Bisa membaca, tapi tidak bisa memaknai apa yang dia baca. Namanya buta fungsional. Dan kita berada pada level itu. Dari 1000 orang, hanya 1 orang Indonesia yang betul-betul mau membaca. Ya. Termasuk kami ya. Kita kan harus banyak membaca. Ya. Jadi tenang kita sudah digapai. Ya, sekolah kita mudah-mudahan bisa ada perpustakaan Pak, ada study groupnya siswa dalam study group literasi, gurunya juga ada literasinya, ya. Kemudian lingkungan akademiknya memberikan doa apresiasi kepada yang punya atensi khusus terhadap literasi, kasih piala apa semua itu lomba. Ini kita capai impian ini. Ini solusinya, menyenangkan, bermakna, inovasi, ya, inovasi. Ini tahapan literasi. Pertama, kebiasaan. Kebiasaan itu masih diintervensi, masih disuruh membaca. Contoh di kelas kita, anak-anak baca dulu buku 15 menit. Di kelas biasanya kita, anak-anak baca dulu buku. Belajar BPS, PKN, baca dulu buku 15 menit. Dalam 15 menit, apa ide yang kalian anggap sebagai pointer bacaan kalian? Tuliskan di atas, berkelompok. Ini namanya pengembangan. Ada kegiatan akademik. Ya, kalau sudah kebiasaan itu masih intervensi oleh guru. Kalau sekolah sudah nggak intervensi, sudah ada ruang-ruang main, itu marinya hidup. Ke depan insya Allah kelas-kelas kita nanti ada maringnya deh, terbesar. Ya. Kemudian ada ajang pembelajaran, artinya pembelajaran itu sudah menjadi tuntutan. 1 semester 1 buku cerita, itu sudah pembelajaran. Ya. Kita masih butuh ini kebiasaan, masih intervensi, masih ingin anak kita didampingi membaca. Ya. Jadi kalau sekolah bagus, lihat perpustakaannya, banyak tidak buku, ramai tidak. Kita belum terukur karena belum ada indikator itu. Jadi niat juga ya. Jadi kalau kebiasaan masih diintervensi guru sudah membaca 15 menit. Kalau pengembangan anak-anak sudah membuat study club, ya, klub buku, ya, artinya ada yang tersendiri komunitas bacaannya anak-anak, pengembangan. Kemudian di beberapa sekolah itu ada inovasi, 1 semester 1 tahun 1 buku, ya, antologi ya, kemenara. Kalau kita nanti kembali ke sekolah yang sudah luar biasa ini, 1 guru 1 buku dia tulis, ya, pengalamannya ngajar selama 1 tahun. Kalau nggak naik itu nggak dinaikkan, nggak diperpanjang kontraknya. Saya beryayasan. Itu guru kalau mau diperpanjang kontraknya, negara-negara ini harus menulis karya ontologi pengalaman saya selama setahun mengajar di Setuahkan. Itu dia pilihan. Kalau nggak ada itu, ya dinaikkan kontraknya, nggak ada gajinya. Ya, ini contoh pengembangan. Kalau pembelajaran, ya ada tagihan, dilombakan, ada kurikulumnya. Ya di beberapa sekolah Bapak Ibu yang kami di kelas kami itu luar biasa sederhananya. Kami saya sebagai pengajarnya, itu saya bilang, saya secara teori bisa menjelaskan, tetapi secara implementasi butuh dukungan, butuh support system yang betul-betul sevisi dengan saya. Tapi kita ingin dapat di situ, ya. Jadi ini tahap ketiga ya. Kemudian ini cara membuat literasi visual, tekstual, aural, gestural, spesial, ini ya, teks. Ya. Ini nanti bisa dari soal-soal kita, ya. Kemarin nanti soal-soal kita pakai soal literasi. Ya langsung to the point. Ini contohnya buku digital, video, poster,
Dalam kelas kita sudah kaya literasi. Jadi nantinya kita inginkan kelas-kelas itu kaya literasi. Kalau di dosen ini bisa nanti lomba kaya literasi di kelas kita ada pojok literasi ya. Jadi tadi ada pojok emosi untuk mental, ada pojok literasi, ada pojok numerasi. Ya, semua pojokan. Ini contoh ya, pojok baca kelas. Ya, 15 menit membaca. Ada area nyaman membaca. Ya, kita ini waktu sekolah itu ya, berapa sih teman-teman yang masuk di perpustakaan? Ya, ada tuh yang masuk tapi kita di lain bicara sama anunya. Ya, memanfaatkan itu perpustakaan yang lain. Ya, jadi apa ya? Yang kedua membaca ini, kemudian maling. Ya, ini maling. Insyaallah kita buat nanti maling ke dalam kelas ya, dari paper paper, paper planner. Jadi kalau belajar nanti usahakan belajarnya pakai Gallery Board. Ya, nanti kita satu lagi workshop bagaimana menerapkan pembelajaran Gallery Working ya. Mutar-mutar ke arah kelas kita. Dan terakhir kalau kelas kita pernah ada duta literasi, duta membaca. Ya, itu sekolah-sekolah lain ikut lomba ya, mendongeng apa luar biasa itu ya, sudah juara puisi apa ya. Ini ya diplom kita mulai dari pojok baca, perpus sekolah, lingkungan sekolah, kemudian gurunya dan kolega bersifat terbuka, orang tua juga mendukung. Kalau sesuatu boleh ini boleh bertanya apa sih kekurangan kita terkait literasi, apa sih yang potensi kita, apa yang menjadi kendala menghambat kita. Itu adalah kelas kita ini ya. Ya. Kita masuk terakhir, materi terakhir. Ya, numerasi sih. Numerasi. Ya, numerasi. Dan tadi kalau literasi teks ya, kalau numerasi aplikasi hitung diterapkan. Sama tadi, kalau kita mispersepsi bahwa literasi milik bahasa Indonesia, maka numerasi pernah milik pelajaran matematika. Ya. Belajar menganalisis, mengeksplorasi, menghubungkan pengetahuan dalam kehidupan nyata untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Ini. Kalau kita berbicara numerasi, orang berpikir matematika, tapi komputer menjadi momok. Pelajaran yang paling menjadi momok adalah matematika. Numerasi bukan hanya matematika, ini tentang konteks pemecahan masalah, mengubah stigma negatif menjadi antusias. Kita mau dengar dulu gurunya yang guru matematika bagaimana pengalaman mengajar matematika, kita bagaimana kemampuannya dulu. Ya, cerita lagi, curhat kemampuan dasar anak kita. Ya, literasi juga. Jangan tanyakan seseorang yang tidak menjadi tugas utama atau jadi kalau ustaz sekali bisa mati menjadi asli. Ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya berteman untuk harus menyampaikan seperti ini. Ya, nggak apa-apa aja. Iya. Nggak tahu. Kalau berbicara untuk seminar atau pengalaman sama mengajar itu, sebelum masuk mengajar saya dulu sebelum masuk diskusi persen apa yang kami sampaikan, kemudian bagaimana cara supaya anak ini tertarik. Tapi yang paling sering saya lakukan itu saya selalu kembali ke dasar-dasar operasi matematika. Itu yang paling dasar itu. Ini dari tambah, kurang, kali, bagi. Karena sebenarnya itu terus yang akan dilakukan sampai ke perguruan tinggi
seperti itu. Kalau rendah dasar-dasarnya, matematika dasarnya ya agak susah juga. Makanya itu sekarang ini hampir 1 bulan lebih itu saya tes analisis ini ya lumayan sudah ada beberapa yang terus sudah mampu ya. Ya ada yang memang betul-betul tidak bisa. Bahkan ada yang mengatakan langsung sama saya kalau matematika tidak bisa. Iya, langsung gitu. Ada di kelas studi sekitar 2-3 orang. Tapi dia berisi tidak ini. Iya. Kemudian untuk antisipasi yang seperti itu saya mungkin ada ustaz yang sering lihat saya yang kartu mungkin seperti itu ya. Sebenarnya itu bukan yang bagaimana ya. Ini namanya domina matematika. Jadi ini melatih anak untuk yang simpel-simpel saja ini tambah kurang kali bagi. Seperti itu. Ini kalau di matematika ini namanya untuk apa ya? Mencari nilai, mencari angka yang senilai, operasi yang senilai. Contohnya ini 3 dengan 3. Sederhana sekali. Iya, sederhana. Ini 3 dengan 3. Kemudian ini ada 4 dan 3. Nah, caranya itu bukan seperti yang pada umumnya 3 dengan 3 enggak. Ini 3. Kalau dibagi 1. 4 dibagi 3 1. Nah, ini seperti itu. Iya. Iya tahu. 1 4 bagi 4 ya seperti itu. Sederhana sekali ya. Yes. Kalau dulunya nih tes ini bisa juga ikut tes. Iya. Iya Pak. Iya. Ini pembagian kalian main. Iya. Ini kan sudah sama-sama dengan ini. Terima kasih. Ya, itu yang disebut inovasi. Berangkat dari akses identifikasi tantangan, lahirlah program. Ya, yang bagus sederhana. Ini menantang kita sebetulnya. Bisa digunakan di Gemini buat saya model pembelajaran yang menarik. Ya, kalau nggak mau dipakai elektronik, bisa pakai itu model itu. Ya, ini. Nah, sekarang hal itu lebih ini tadi. Ini konsepnya ini. Jadi 3 kunci utama pembelajaran: menyenangkan, bermakna, dan inovasi. Menyenangkannya itu siswa terlibat. Bermaknanya itu dirasakan langsung dampaknya. Itu namanya bermakna. Orang kalau nggak berdampak itu nggak bermakna. Orang kalau bertemu tetapi tidak punya dampak emosional, tidak berkesan, itu tidak bermakna. Formalitas istilahnya. Tapi kalau kita berjumpa dengan seseorang dan dia maknai dengan love, cinta, itu lebih bermakna. Ya, dirindukan. Itu namanya bermakna. Yang sama pembelajaran dirindukan. Yang untuk mampu membuat senang dan bermakna, ada jembatannya. Jembatan itu yang disebut dengan inovasi pembelajaran. Jembatan kesadaran, tetapi memberikan ruang inovasi, mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas sehari-hari termasuk permainan. Kalau nanti ada guru yang nggak ngajar dan kelasnya untuk alhamdulillah on, ada open kelasnya, kita situ berkunjung. Jadi insya Allah semester 2 ini kita jadwalkan guru tamu. Jadi ada guru menjadi host tuan rumah, ada guru nanti masuk melihat-lihat. Ya, begitu. Jadi melihat gitu. Iya. Karena pendekatan supervisi itu sudah pendekatan dulu, nggak anu sekarang. Supervisi kan melihat dari atas. Ya, melihat kekurangan. Tapi kalau kolaborasi, kita hanya semester 2 guru saya
mau nyari host, oke kelas dulu, Ustaz Alfian. Siapa yang ngajar di jam itu? Kalau ada guru tamu, pasti di situ dia lihat. Ya, kemana yang ngajar? Ya, asisten, jadi asisten di situ. Ya, asisten. Iya, seperti dikasih tahu ya. Ya, kalaupun lagi nanti dirancang sekolah kita, paling keras di dalam itu dikasih ini, di dalam. Jadi ada pergantian jam, di dalam itu melihat kan yang ada di luar. Baru masuk lagi ngopi-ngopi di dalam. Ya, nanti yang di sekolah ini, itu konsepnya sekolah akhirat. Di kalau di sekolah ini lokasinya kan, di situ ruang wali kelas. Jadi guru masuk pergantian di situ udah ngopi-ngopi dalam. Ya nanti pergantian bel, gantian istri masuk. Gitu. Jadi anak termonitoring enggak gitu. Kita harapkan ke depan sekolah kita seperti itu. Karena sekarang jujur, saya ingat itu beberapa kelas sekolah, ya, yang sekolah bulan, sekolah penggerak sama gereja, tidak ada didata dengan mereka sekolah negeri kecuali pembayaran. Jadi harus bikin inovasi lagi, jangan ini tadi, jangan cuma nyaman dengan nama besar kita. Kita nama besar wakil, jadi kemana-mana itu wakil itu luar biasa orang. Tersilaukan dengan penerapan. Ya. Jadi harapannya ke depan, insya semester 2 kita mulai ya guru open kelas, ada yang tamu, ada yang berkunjung. Jadi yang tamu itu yang Tuan itu jadi kelar tamu ada tuh gitu anunya. Foto anak itu ya. Ya, iya. Karena kali ya. Sana. Kita di depan dengan jangan terlalu kaku di kelas ya. Mungkin tadi karena banyak masalah, anak-anak yang luar apa semua, kalau banyak kan di dalam tuh. Iya, saya kira ini solusi kita. Jadi ini peran kita kontekstual, intersonapel dan kritis ya ini. Alurnya digembira. Dari eksplorasi ya, karena bilang itu Prof. Yohanes ya, itu yang membuat anak Sonikara juara ASEAN, juara Asia Pasifik matematika, bahwa tidak ada siswa yang bodoh, hanya saja siswa belum menemukan guru yang tepat. Nah, kita ini kan menjadi guru yang tepat, ya bagaimana nantinya pendekatan kita. Ini program pertama, proyek moderasi. Ya, seperti di proyek-proyeknya, contohnya proyek moderasi ada sebuah namanya ini kan, sebuah ini tulis sedikit. Siapa yang jujur, siapa yang bisa operasikan ini? Jujur, siapa yang bisa? Ini yang orang Cina kalau hitam dia. Ya, ini permainan yang hilang itu, ini permainan numerasi ini. Ya nanti mudah-mudahan bisa di dana bos, beli kayak gini setiap kelasnya sebuah yang besar itu yang seperti ini. Jadi lagi anak ada di breaking. Terus di mana nih? Ini yang di surat kalau bisa di gereja. Jadi di bawah kelas setinggi papan tulis anak, ya. Ini sebuah ini apa lagi nih? Ya. Seperti ini nanti di kelas-kelas kita. Jadi usaha nanti dana boska, biasanya dipilih ya. Boleh begitu. Supaya terbiasa melihat. Ya. Kemudian ini narasi kontekstual. Ya ini bisa proyek learning. Ya jadi kalau IPS itu usahakan jangan langsung contoh IPS. Jangan langsung soalnya Indonesia merdeka tanggal berapa? Langsung 17 Agustus 45. Itu kasus soal numerasi. Jika ini adalah tahun 1950 dan Indonesia merdeka, sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Sejak tanggal kemerdekaan itu menghitung itu. Nih, jadi gerbang begitu teman-teman guru. Kalau ada tidak saja soal bahasa. Ini membuat artikel grafis. Contoh banyak artikelnya, Budi ada 5 apelnya, berapa 5 itu semua ya. Sini juga. Ya. Coba begitu jadi anak-anak dibiasakan melihat konteksnya pelajaran. Jadi bukan hanya matematika, semua pelajaran.
Ya, sama pelajaran agama. Ya, berapa dari jumlah surat itu juga ya bisa. Kemana ya? Konteks yang ketiga ini dunia nyata. Itu dunia nyata penjas. Penjas itu jangan langsung gambarkan lapangan bulu tangkis dan ukurannya. Soalnya langsung di lapangan ukur itu berapa kasih meter. Ukur itu namanya literasi dunia nyata, literasi dunia nyata. Ini semua ya. Masih pelajaran IPA pada semua ukur meja. Ini nanti bawa meteran aja. Nah, meteran ikuti di badan. Akhirnya di depannya teman-teman kita belajarnya jangan kaku. Kalian yang belajar, jangan yang meteran, jangan ini. Kami ya pelibatan. Nanti materinya tetap butuh metode ceramah itu memvalidasi pemahaman Islam. Kemudian ini ya contoh ya buku ini ya. Kemudian kalau kita pakai digital, pakai nanti. Saya kira ini waktu yang membatasi sudah ini atas perhatian kita. Ada pertanyaan ya, ada pertanyaan ya. Nah, hari ini kita telah belajar bagaimana menciptakan kelas yang aman dengan kita adaptif, menyesuaikan, kemudian literasi numerasi menjadi poin kita hari ini. Ya. Ada pertanyaan yang bisa disampaikan atau ada sesuatu sebelum kita tutup? Ya. Kalau tidak ada berarti siap melaksanakan. Sekarang tangannya. Apa yang akan kita lakukan terkait dengan numerasi, integrasi literasi numerasi dalam kelas kita? Ya, itu yang penting juga, ya. Supaya teman-teman kualitas pembelajarannya enggak formalitas, tapi itu berkualitas, ya. Jangan masuk kelas adanya dan semampunya. Ya, tapi selayaknya dan semampunya fit and proper classroom. Dan itu bisa kita dapatkan jika kita mulai dari mindset, kemudian kolaborasi, dan tentunya koordinasi dengan teman-teman. Saya kira ini saja sebagai penutup. Ada yang absennya tak? Sudah ya? Absen. Iya. Bukan kita jadi Anu iya, nulis ini ya. Oh, Ya, boleh. Tapi ini. Kita lagi dulu. sekarang dulu. Ya. Kita ini dulu. Ada sesuatu tantangannya dari Ustaz dulu. Gimana literasi numerasi selama ini di kelas kita, ya. Termasuk itu budaya apa namanya? Itu tadi. Kita ini kita kondisi sekolah. Ini contoh saya begini ya. Di Ustaz jalan itu apel kita. Jalannya ini contohnya ini. Ini penting ini pelibatan budaya. Tunggu dulu sambil menunggu ini. Ini kalau mau dilihat sekolah lain, silakan akses dan follow YouTube saya ya. Ini bisa dilihat dengarkan. Ini saya rekam semua di sekolah ini. SMA Sapa, kemudian Sap, ya ini banyak semua ini ya. Ini SMA 1 sampai SMA 3. Ini kali ini bisa banyak sekali sih inspirasi dan luar biasa. Saya pasti tertolong tapi saya hanya malu-malu. Apa yang saya bisa terapkan? Ya, tapi kita kan di teori masa kita ini ada ini sampai ini. Ya seperti ini gambarannya ya. Kalau pagi begini dulu. Ya. Harapannya semua teman-teman guru nanti ini kan karena kita terlalu lama tidak kondisi. Jadi seperti ini kalau pagi
Ya, jadi berbaris dulu semua guru-guru, salaman, nanti terakhir itu semua kita yang mau salaman. Jadi sekarang ada survei karakter itu 55 orang, saya teman kali-kali sudah di situ. Yang kepala sekolah, ini pertanyaannya, ya kemudian teman-teman siswa guru di ini itu sampai ini. Kita ini setiap hari. Dan sayang begini karena kompleks tak beda, ya. Mereka dalam satu hari dia sekali. Terakhir kita salami semua. Di budaya salam jabatan itu di budaya itu sebagai seorang muslim, ya. Namun kita bertemu di setiap hari kita salaman. Ya, kalau betul standar pagi-pagi ada caption kita lihat kasih salaman, setelah salaman itu apa itu? Lama-lama jadi kebiasaan itu. Salah juga di belakang. Jangan hanya bisa jabat tangan tuh, ya. Seperti itu kan, jabat tangan yang masuk. Kapan bisa jabat tangan? Saya kira ya, pertemuan kita pada hari ini sudah di atas sudah ya. Ya. Atas sampai sini, insyaallah kita berjumpa besok lagi, ya. Dengan materi yang sama. Insyaallah ada materi yang berbeda. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.